kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Puji syukur atas anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita hingga saat ini. Yang terhormat Ketua DPD IPK Kota Gunung Sitoli beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua DPD IPK Satuan Pelajar dan Mahasiswa IPK Kota Gunung Sitoli beserta jajarannya. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Pidato. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Alfian Saputra Duru. Izinkan saya menyampaikan pidato bertemakan peran pemuda dalam membawa perubahan di masa pandemi COVID-19. Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah besar, yaitu masuknya virus corona di Indonesia. Kasus pertama kali virus corona di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020, diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden. Adanya 2 orang kasus terinfeksi virus corona. Orang yang rentan terkena virus corona adalah mereka yang sudah lansia dan memiliki penyakit medis mendasar. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan virus corona disebabkan karena menjangkitnya orang-orang di sekelilingnya. Di Indonesia, kurang lebih 200.000 orang yang sudah terpapar virus corona hingga saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana jalan keluar mengatasi masalah tersebut? Tentu saja pemerintah. Pemerintah adalah garda terdepan dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19 zaman sekarang. Tetapi tidak luput juga dari pengabdian para dokter dan tenaga medis. Tanpa mereka, para pasien positif corona tidak bisa mempunyai layanan yang efektif. Tetapi pada zaman sekarang, yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah haruslah dari semua elemen masyarakat, termasuk para pemuda dan generasi muda. Generasi muda mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Agent of change, 2. Moral force, dan 3. Social control. Agent of change adalah orang yang memberikan perubahan bagi lingkungannya, baik secara positif maupun negatif. Kita sebagai agent of change pemuda yang baik dapat memberikan dampak positif yang baik bagi lingkungannya. Seperti pemuda yang baik memberikan informasi yang relevan kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu orang tua, teman-teman, dan masyarakat. Karena di masa pandemi ini, seluruh masyarakat membutuhkan informasi yang relevan. Pemuda didasari dengan teknologi yang canggih. Mereka sudah mengenal media sosial seperti FB, Instagram, dan web. Di situ para pemuda dapat mengetahui informasi seluas mungkin. Kemudian moral force. Moral force adalah sikap moral yang baik yang dilakukan oleh para pemuda. Baik itu di dalam dia bersosialisasi kepada teman-teman maupun dalam berinteraksi dan bisa beradaptasi di masa pandemi ini. Moral force yang baik adalah dapat beradaptasi menyesuaikan diri di masa pandemi ini. Sebagai pelajar, kita bisa mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pendidikan. Kita harus daring di rumah ataupun sekolah 1 kali seminggu. Itu adalah perilaku yang baik. Ketiga, social control. Social control dikatakan adalah suatu sikap pemuda dalam memiliki hubungan sosial yang baik. Baik itu pemuda dapat menjadi suatu anggota organisasi ataupun ketua organisasi. Pemuda bisa menjadi seorang relawan ataupun bergabung di PNPB dalam mengatasi virus corona. Di masa sekarang, pemuda sangatlah mempunyai suatu aspek yang harus penting di dalam dirinya. Pemuda harus menerapkan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Salah satunya stay at home. Mungkin para pemuda zaman sekarang mengatakan bahwasanya stay at home atau berada di rumah itu tidaklah efektif. Tetapi ketika kita seorang pemuda yang baik memikirkan hal tersebut, di rumah bisa kita melakukan hal-hal positif. Seperti kita mengembangkan potensi yang telah kita miliki di rumah. Maupun itu kita belajar memasak ataupun kita belajar secara online. Kemudian kita harus melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu adalah protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Dalam hal tersebut, ketika pemuda dapat melakukan itu,
berarti dia sudah memberikan perubahan di dalam dirinya. Menurut saya, perubahan yang bisa dilakukan para pemuda zaman sekarang adalah haruslah dari diri sendiri. Apa perubahan yang bisa dilakukan? Perubahan tersebut adalah salah satunya mematuhi protokol kesehatan. Di masa sekarang, pemuda jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi diri negaranya juga. Nah, pemuda yang baik harus memiliki sikap nasionalisme ataupun patriotisme. Di hari Sumpah Pemuda yang sudah kita lalui, pemuda harus mencintai tanah airnya sendiri. Ini adalah salah satu sikap mencintai tanah air atau memiliki sikap nasionalisme yang baik. Salah satu sikap mencintai tanah air tadi yaitu mematuhi aturan. Apa itu aturan? Aturan protokol kesehatan. Pemuda yang baik bisa mencerminkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ataupun nilai-nilai Pancasila di dalam dirinya di masa pandemi ini. Kemudian, menurut saya, pemuda zaman sekarang sudah terbiasa dengan hal-hal yang sudah mereka lakukan atau terlena dengan masa pandemi saat ini. Tetapi mereka tidak memiliki tindakan apa yang mereka lakukan. Ataupun itu tindakan baik ataupun tindakan yang tidak baik. Sebagai pemuda yang baik, mari kita melakukan hal-hal positif di dalam diri kita sendiri. Pesan terakhir saya, di masa yang akan datang, di Desember 2020, kita akan melakukan pilkada. Sebagai pemuda yang baik, mari kita memilih pemimpin yang berkompeten dan berkualitas. Karena di masa sekarang kita membutuhkan pemimpin yang bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar dan bisa mengarahkan kita di masa pandemi ini. Akhir kata, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo.